Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah di masa pandemi ini ada saja trik-trik khusus untuk menambah pundi-pundi. Apalagi kita sebagai ibu-ibu ya, biasanya harus pandai mencari peluang. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Ditunggu untuk selanjutnya dari SD 8 sampai SD 16 apakah masih ada, silakan menghubungi kami. Nanti kami bantu promosi produk usahanya ya. Gratis kalau kami Bu ya, tidak insya Allah tidak minta apa-apa. Jadi kami bantu promosinya, minimal kita guru-guru SD 8 sampai SD 16 bisa ada yang beli begitu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita berada di acara inti. Enggak deh. Tapi tidak sampai sih. Enggak sampai, Pak. Kelas rendah. Kalau Selasa dan Kamis kelas tinggi. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Supriyatni UPI untuk berkenan memberikan materi dan beserta bagaimana Bu teknisnya, apakah Ibu sama-sama Ibu atau bagaimana? Halo? Bu Upi? Suara Bu Upi. Halo Bu Upi? Iya, sudah dengar? Halo Bu Upi? Iya Bu. Ya, silakan Bu Upi. Selamat datang di KKG kami, GUS 2, SD 8 sampai SD 16. Mohon maaf Bu, dari awal terkendala teknis, semoga ini tidak berlangsung lama. Mohon maaf sekali Bu. Nah, acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu. Nanti di situ juga sudah nampak Nisrina ya Ibu. Ya Bu. Ya, nanti teknisnya mau Ibu dulu apa Nisrina dulu atau berdampingan seperti itu? Nanti langsung saya Bu. Kemudian nanti kita ini aja Bu, bentuknya tanya jawab nanti. Bu, mohon maaf Bu. Iya. Apakah ada sambutan dari pengawas? Sepertinya tidak ada. Tadi Pak Korwil sudah izin karena beliau ada kegiatan lain seperti itu. Jadi acara sudah selesai. Sekarang tinggal acara inti dan penutup nantinya. Begitu Ibu. Bu, saya mau sampai jam berapa? Sepertinya sampai jam 10.30 Ibu. 10.30. Oh. Baik Bu. Ya. Oke. Saya share ke ya. Baik, saya akan mulai. Yang saya hormati Pengawas Korwil Kecamatan Kobaliku, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SD se-Gugus 2 Koba, yang saya hormati Ketua KKG Gugus 2 Koba, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas
segugus 2 Koba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan hadirat Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, tidak merasa apapun. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi ini saya akan memberikan sedikit paparan tentang bagaimana pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan Olimpiade dari jenjang SD, jenjang sekolah, kecamatan sampai ke nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Apakah semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, baik Bapak Ibu, pada beberapa hari yang lalu saya dikabari oleh Ibu Sari Masito karena beliau teman dekat saya, biasa kemana-mana bersama ya. Beliau WA saya, "Gimana, ada waktu nggak nanti kalau bilang ada gimana? Mau nggak mau isi acara di KKG kami?" Terus ya saya bilang ada. Cara apa katanya? Suruh berbagi tips trik bagaimana bisa sampai tembus ke KSN sampai ke nasional. Nah, kemudian tidak lama kami dihubungkan dengan Ketua KKG atau pengurus KKG, Ibu Ria ya. Nah, kemudian kami membuat suatu janji. Akhirnya ketemu tanggal 25 Maret 2021 ini. Nah, Bapak Ibu, saya minta sering-sering diingatkan karena saya sendiri orangnya pelupa ya Bapak Ibu. Dan saya sih bersyukur ya kalau maksudnya setiap manusia pasti punya kekurangan. Saya sering, makanya sering harus ada yang mengingatkan gitu. Ibaratnya kalau otak kita nggak ada lupa-lupanya itu nanti seperti laptop atau HP ya Bapak Ibu. Ketika dia penuh atau diisi terus, nggak ada yang lupa ya, nanti bisa full lama-lama ya. Nah, makanya kita bersyukur, saya bersyukur karena punya kekurangan sering lupa seperti itu. Baik Bapak Ibu, tadi paparannya juga bagus sekali dari Ibu Putih yang sudah promosi tentang produknya ya dari SD 12 Koba, luar biasa. Kapan-kapan boleh nyicip ya. Tes untuk SD 12 Koba dan untuk SD-SD lain di Pus 2 Koba. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share screen ya, karena waktunya sedikit. Apakah sudah ya? Ya, udah saya mute. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Share screen. Apakah layar saya? Halo, Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat? Halo, Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat? Ya, Bu. Oke, terima kasih.
Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan sharing sedikit. Boleh nyapa ya dari SD 8 hadir ya. SD 9 suaranya itu halo. Baik Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oh baik, terima kasih. Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf karena tadi ada banyak kendala ya Bapak Ibu, termasuk laptop ini di depan saya ini berada 3 laptop ya. Dan udah laptop sendiri, laptop teman, dan saya terakhir pinjam laptop ke sekolah. Nah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu waktunya agak ini mulur ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya, boleh saya lanjutkan. Di sini saya akan memaparkan bagaimana perjuangan saya. Jadi saya menceritakan kisah perjuangan ya. Jadi bukan kisah sukses tapi kisah perjuangan saya untuk bisa mencapai ke tingkat nasional. Bapak Ibu, sebenarnya saya akan lebih enak kalau istilahnya berbincang-bincang ya. Kita punya host-host satu lagi ya. Untuk itu apa-apa. Di mana ya? Ya biar ada komunikasi. Siap ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulainya, Bapak Ibu, di sini ada satu kata pepatah bahwa kata-kata bijak, setiap orang itu memiliki semangat dan motivasi yang berbeda-beda. Jadi jangan ragu ketika nanti apa yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan ada yang di sini ya. Karena saya sukses bukan berarti bahwa metode ini benar 100%, dan setiap orang itu punya cara dan kesempatan yang berbeda-beda untuk orang punya cara dan kesempatan yang berbeda-beda. Tentunya bahwa cara yang saya lakukan belum tentu juga berlaku bagi orang. Nah, paling tidak saya membagikan pengalaman saya yang bukan berarti benar 100%, tapi setidaknya bisa menjadi motivasi ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Supriyatni. Aktivitas saya ini, saya sekarang mengajar di SD 6 Lubuk Besar, dan sebelumnya saya mengajar di SD 1 Lubuk Besar tahun 2014 sampai 2019. Kemudian 2019 saya mutasi ke SD 6 Lubuk Besar sampai sekarang ya.
Terus kemudian berikutnya adalah IN Guru Pembelajar, IN PKB kelas bawah. Ada bersama teman saya di sini Ibu Sari Masito juga, beliau adalah IN PKB kelas bawah. Jadi dari kegiatan itu kami sering ada pertemuan ya di pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian saya juga pernah menjabat Ketua KKG Gugus Satu Lebih Besar tahun 2018-2019. Kemudian pengurus IG, Bateng, dan Google Master Trainer. Kemudian Bapak Ibu, ini prestasinya ya. Jadi tadi dibacakan sama itu host, mungkin lupa. Ya, Duta Rumah Belajar tahun 2020, kemudian juara 3 Lomba Puisi kategori GTK 2020, dan kreator video pembelajaran inovatif jenjang SD program pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID tahun 2020, pendamping KSN Matematika SD tingkat provinsi tahun 2020, pendamping KSN IPA SD tingkat nasional, kemudian Guru Olimpik 2020 cabang ilmu cyber pedagogi and UNESCO framework for teacher, kemudian Guru Olimpik 2020 cabang ilmu S-Learning dan Ubiquitous Learning. Kemudian Guru Olimpik 2020 cabang olah ilmu MOOC dan MOOC ya, dan Open Educational Research. Itu perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu pengen kenal lebih dalam bisa WA saya ya. Terima kasih saya ucapkan ya Bapak Ibu, terutama untuk ketua dan pengurus KKG yang sudah memberikan kesempatan dan waktu bagi saya untuk memaparkan pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan atau pembimbingan siswa dalam kegiatan lomba KSN siswa di tahun 2020. Dan Bapak Ibu, boleh saya langsung sharing bagaimana kegiatan KSN ini, apa saja sih yang dilakukan oleh pembimbing pada saat pra-KSN atau sebelum kegiatan KSN. Jadi sebelum kegiatan KSN ini, Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan yang saya siapkan ya. Misalkan KSN itu biasanya sekitar kalau tingkat kecamatan bulan Maret atau April gitu ya. Kemudian di tingkat kabupaten sekitar bulan April atau Mei seperti itu. Kemudian di tingkat provinsi Juli Agustus, kemudian September seperti itu, Oktober itu udah di tingkat nasional. Nah, kurang lebihnya waktunya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyiapkan siswanya? Sebenarnya saya ini baru pengalaman pertama kali Bapak Ibu. Pertama kali membimbing siswa dalam kegiatan KSN karena saya baru di SD ini dan kemudian diberi kesempatan untuk membimbing siswa di sini. Dan kebetulan karena memang rezeki ya kali ya, jadi bisa sampai ke provinsi dan nasional ya untuk IPA dan IPS. Dan sebelumnya saya belum pernah membimbing KSN ya, di sekolah sebelumnya juga belum pernah. Dan apa yang saya lakukan selama kegiatan ini, yang pertama yang saya pelajari adalah membaca panduan, juknis, dan persyaratan apa sih yang diperlukan untuk kegiatan KSN. Ini penting sekali Bapak Ibu, jangan sampai kita melangkah tetapi tidak ada panduannya. Jadi kita baca panduannya benar-benar syaratnya apa, misalkan siswanya bagaimana umur atau kelasnya itu harus disesuaikan ya Bapak Ibu. Jangan sampai misalkan syaratnya kelas 4, 5. Nah, yang kita ikutkan kelas 6 kan sudah nggak masuk kategori itu. Atau umur misalkan, kalau umurnya, kalau ada syarat umur dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang perlu dikuasai atau yang perlu dipelajari adalah silabusnya. Jadi setiap kita ada KSN Bapak Ibu, nanti biasanya ada silabusnya ya. Jadi cakupan materi apa saja sih yang ibaratnya akan diberikan ketika nanti kegiatan lomba seperti itu. Dan dari situ kita perlu memahami, oh yang IPA ini cakupannya ini, terus kemudian yang matematika ini. Nah setelah mempelajari materinya, tentunya kita akan mencari sumbernya, sumber materinya ya.
kita siapkan sumber materinya, kira-kira nanti yang saya berikan itu materinya dari mana saja gitu, yang sesuai dengan kisi-kisi atau silabus dari KSN tersebut, baik IPA maupun matematika. Nah, kemudian setelah itu dirancang, barulah adakan seleksi siswa di tingkat sekolah. Itu tahapan yang saya lakukan, Bapak Ibu. Nah, untuk seleksi untuk seleksi siswa KSN tingkat sekolah ada beberapa ini yang saya paparkan. Yang pertama, saya mencari siswa kelas 4 dan kelas 5. Saya mengkoordinasikan dengan Bapak Ibu guru. Misalkan saya tidak mengajar kelas tersebut, paling tidak saya meminta Bapak Ibu minta ya tolong kirimkan misalkan 5 atau 6 siswa per kelas untuk nanti mengikuti seleksi KSN. Jadi dari situ mereka menyetorkan nama-nama siswanya, kemudian kita tentukan harinya hari apa, kita siapkan soalnya, ya. Terus mereka dites masing-masing seperti itu, kemudian kita beri penilaian. Kemudian kita cari siswa yang punya motivasi dan semangat belajar tinggi. Biasanya ya kita ambil dari peringkat 1 sampai 5 gitu, atau mereka yang tidak peringkat atau 10 besar tapi punya kemampuan di bidang matematika sama IPA. Dan ini motivasi dan semangat belajar tinggi ini penting Bapak Ibu. Selain siswanya kira-kira dianggap mampu, kita cari siswa yang jangan siswa yang ogah-ogahan. Artinya apa? Oh, kalau disuruh latihan hari ini hadir, besok enggak. Nah, nanti kita akan repot Bapak Ibu, karena kita perlu konsistensi dan kedisiplinan. Sebenarnya disiplin artinya misalkan kita diminta hadir kapan gitu. Berarti siswa itu ya harus hadir gitu, misalkan di sekolah gitu. Nah, kalau siswanya nggak datang, siapa juga yang mau diajar gitu kan Bapak Ibu. Kemudian orang tua mendukung, selain siswanya juga mumpuni, kita juga cari siswa yang orang tuanya mendukung. Kira-kira ini ada 2 siswa nih, yang ini bisa, yang ini juga bisa, tapi kira-kira mana ya yang kita pilih? Nah, kita cari orang tuanya mendukung kegiatan tersebut. Artinya jangan sampai kita sudah banyak melatih di sekolah ya, terus di rumah tidak ada pantauan, atau bahkan siswanya di rumah tidak, misalnya kita bertugas tidak mengerjakan seperti itu. Artinya dukungan orang tua juga sangat penting. Terus motivasi siswa itu juga penting ya Bapak Ibu. Kemudian selain itu cari siswa yang bisa mengoperasikan gawai ya. Bahasanya sekarang itu gawai, kalau dulu itu perangkat apa ini? Laptop, HP gitu ya, sekarang gawai. Kalau nggak bisa mengoperasikan laptop ya minimal HP ya. Karena apa? Untuk kegiatan KSN daring itu siswa itu juga menggunakan HP ya atau gawai. Mengapa ini perlu nyari siswa yang punya motivasi tinggi, motivasi belajar tinggi dan orang tuanya mendukung? Karena saya itu ada siswa ya di sini, anaknya tuh bisa, kelihatannya bisa, tetapi anak itu semangatnya kurang tinggi gitu, semangatnya kurang, dan sebetulnya orang tuanya juga kurang mendukung. Jadi kita pilih yang orang tuanya mendukung, semangat belajarnya siswa juga tinggi, walaupun dia itu sama-sama bobotnya atau mungkin di bawahnya agak sedikit gitu. Seperti itu. Kemudian materi Bapak Ibu. Materi, kita cari materi MIPA ya, kelas 4, 5, 6. Kemudian jumlah soalnya pada saat seleksi di sekolah, itu yang saya berikan itu materi kelas 4, 5, 6. Kemudian jumlah soalnya sekitar 20-30 untuk itu matematika. Kalau IPA itu sekitar 40-50 soal. Kemudian materinya itu bisa yang mudah, sedang, atau hot, karena ini masih seleksi siswa tingkat sekolah. Kemudian waktunya, ya, waktu yang saya berikan, silakan kalian kerjakan 60 menit atau 1 jam. Ya, ditentukan harinya, kapan, terus soalnya disiapkan, sejumlah siswa, terus waktunya 1 jam. Terus tekniknya itu bisa kita daring atau luring. Tapi kemarin saya lakukan adalah luring, artinya bertatap muka langsung dengan siswa.
Kemudian ini saya lakukan sebanyak 2-3 kali. Misalkan penyaringan pertama, siswa dari 20 soal, maksudnya dari seleksi yang pertama kita ambil misalkan masih 5 siswa gitu, 5 besar. Nah setelah itu 5 besar, kita seleksi lagi yang kedua, itu menjadi 2 siswa. Kita ambil 2 siswa per bidang lomba. Mengapa 2 siswa? Karena takutnya ada satu dan lain hal, siswa itu tidak bisa mengikuti. Jadi kita punya cadangan seperti itu ya. Ini seleksi siswa tingkat sekolah yang saya lakukan. Kemudian pembinaan tingkat kecamatan. Untuk pembinaan tingkat kecamatan, ya, yang pertama setelah saya menemukan 2 siswa tersebut, buat jadwal latihan yang strategis. Artinya apa? Seperti ini, misalkan paginya itu sekolah, jadi kira-kira sekolah itu belajar anak siswa itu sampai jam berapa? Kalau misalkan siswa pagi sampai jam 10 belajarnya, berarti kita mulai latihan jam 10 misalkan sampai jam 12. Atau misalkan siswanya kalau di sini itu ada TPA, TPA itu biasanya jam 1, sekitar jam 1. Jadi nggak mungkin saya mengambil misalkan atau TPA jam 2, jam 1, jam 2. Saya nggak mungkin mengambil jam itu. Jadi buat kesepakatan antara pembimbing dengan siswa untuk kegiatan atau jadwal latihannya. Kemudian carikan sumber materi yang terbaik yang up to date. Ya memang ada materi-materi, misalkan kalau di perpustakaan saya lihat memang ada buku Olimpiade Matematika IPA gitu ya. Tapi itu tahun-tahun lama, jadi itu tidak saya gunakan yang baru ya. Kemudian belajar dari yang mudah ke yang suka. Memang kepingin saya tuh anak tuh bisa mampu menguasai ini. Tapi saya pernah merasakan bagaimana menjadi siswa SD yang belum bisa memandang ibaratnya jauh ke depan itu bagaimana. Ini hanya bisa konkret ya, artinya apa yang dilihat dia itu yang bisa dia cerna seperti itu. Nggak bisa berpikir yang ibaratnya tinggi atau jauh gitu. Kalau siswa, karena saya pernah menjadi siswa SD dan mengikuti kegiatan-kegiatan serupa seperti itu, dan itu menurut saya susah gitu. Dan ternyata ketika saya naik level, misalnya kelas 6 SMP, pelajaran seperti itu mudah. Karena apa? Sudah bisa mencerna dan bisa pernah mengalami atau melewatinya. Kemudian, selain itu, kita punya prinsip bahwa belajar itu tidak instan. Ya, memang materinya banyak ya, sepertinya ini. Jadi nggak bisa kalau waktunya itu, misalkan besok mau ada lomba nih, nah kurang 3 hari, misalnya kurang 2 hari baru latihan, atau semalam belajar semalam suntuk itu nggak bisa ya. Karena memang banyak yang perlu dipelajari dan itu perlu waktu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah waktunya belajar siswa itu berapa lama? Untuk waktu belajar siswa itu setiap hari itu sekitar 3-5 jam. Artinya bisa misalkan di sekolahnya 2 atau 3 jam, di rumahnya 2 jam, seperti itu. Dan itu prosesnya yang kemarin saya kerjakan itu mulai seleksi itu bulan November. Ya, jadi itu seleksi, tapi setelah itu sampai Desember, Januari baru mulai latihan. Jadi ketika semester sudah pegang anaknya. Jadi seleksinya bulan November, Desember. Nah, awal Januari, saya sudah melatih siswanya. Pas awal-awal masuk itu. Itu tahun kemarin. Tapi tahun ini karena satu dan lain hal, saya baru melatih siswanya kemarin, mencari siswanya itu bulan-bulan ini. Akhir Februari, ya. Karena belum ada persiapan ya. Kemudian kalau mau seperti kemarin itu waktunya sekitar 3 bulan. Dan kalau sampai ke tingkat nasional itu paling tidak 6 bulan. Seperti itu persiapannya. Kemudian berikutnya sumber belajar KSN ya, sumber belajarnya yang pertama saya dari buku apa yang dipakai, buku SBN atau UN. Buku SBN atau UN ini dari jenjang SD, SMP bisa dipakai ya. Kemudian buku-buku Olimpiade. Nah, buku Olimpiade kita bisa nyari di Gramedia atau di sekolah yang sudah punya, atau beli juga di online juga bisa. Dan kebetulan saya pakai itu sekitar ada 10 buku ya. Kemudian soal-soal Olimpiade tahun sebelumnya. Jadi
Olimpiade tahun sebelumnya itu bisa kita pakai untuk sebagai gambaran ya. Sebenarnya dari tahun ke tahun juga berbeda soalnya, tapi paling tidak bagaimana menyusun kerangka berpikir siswa, membiasakan siswa untuk belajar mengembangkan cara berpikirnya ya. Seperti soal-soal hot untuk kelas 6 itu juga bisa kita pakai ya seperti itu. Kemudian video. Nah, selain dari buku, saya juga memberikan materi kepada siswa melalui video. Jadi bisa bimbingan kita melalui video bisa, atau video yang kita buat, atau kita ngambil dari YouTube. Nah, kita searching aja di YouTube tuh. Soal Olimpiade, misalkan IPA SD, soal Olimpiade Matematika SD gitu. Kemudian selain dari video, juga dari website, ya soal Olimpiade atau KSN, kita cari aja di Google seperti itu. Kemudian kita download, kita share ke siswa, bisa kita print, bisa juga kita bagikan melalui HP atau WA siswa. Kemudian yang terakhir pada saat ini bimbel saya pakai untuk yang internasional. Kenapa? Karena di tingkat nasional saya tahu bahwa di situ banyak, kalau di tingkat kecamatan gitu ya, kabupaten itu ada juga soal-soal fisika. Cuma di situ saya lihat fisika itu tidak terlalu itu ya, tidak seperti soal-soal yang di tingkat nasional. Karena untuk yang tingkat nasional fisika itu banyak. Nah, dan saya merasa saya kurang mampu di bidang itu, maka saya mencari bimbel ya. Bimbel ini karena keterbatasan, karena kami di daerah kampung, jauh dari perkotaan dan bimbel tuh, jadi saya carikan di bimbel online waktu itu ya. Kemudian apa nama bimbelnya ya waktu itu? Iya, WPEN ya, nama bimbelnya WPEN. Kemudian ini ada beberapa persiapannya ya, pra-KSN dan pelaksanaan KSN. Nah, Bapak Ibu, untuk pra-KSN pastikan bahwa kita atau siswanya itu mempersiapkan atau pastikan sudah paham dengan materi atau silabusnya. Jangan sampai kita batasan silabusnya ini kemudian ada materi-materi yang kita berikan kepada siswa, kan itu mubazir ya. Kemudian menyiapkan materi, setelah itu kita siapkan materinya dengan berbagai sumber seperti yang tadi saya bahas, kemudian menyiapkan siswanya. Siswanya ini disiapkan baik secara mental maupun secara fisik dipersiapkan. Kemudian tidak lupa juga berdoa. Kita serahkan kalau kita sudah ibaratnya berusaha maksimal, dan terakhir kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, biar sisanya itulah Tuhan yang yang bekerja ya. Yang penting kita jangan pasrah, tapi kita belum berusaha gitu. Kita usaha dulu, baru kita pasrahkan semuanya gitu ya. Kemudian pada saat pelaksanaan kita persiapkan diri siswa itu buat siswa senyaman mungkin. Misalkan siswa di situ perlu, kalau dulu itu konsumsi disiapkan panitia, tapi paling tidak kita juga menyiapkan ada misalkan minum, kalau misalkan jauh kan obat-obatan dan sebagainya. Kalau dia butuh ibaratnya perlengkapan apa ya kita siapkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada syarat di situ siswa untuk bisa, boleh pakai kamus ya kita siapkan kamusnya, atau boleh pakai kalkulator, kita siapkan kalkulatornya. Kita carikan misalkan secara tatap muka, karena kemarin di tingkat kabupaten secara tatap muka, kita siapkan ya segala sesuatunya. Kemudian datang lebih awal, dan di sini mohon maaf, dibuat senyaman mungkin, artinya kita kondisikan siswa supaya siswa itu tidak gugup. Ya, siapkan siswa supaya itu kuncinya itu. Jangan gugup ketika mengerjakan soal. Kemudian datang lebih awal, kemudian jangan lupa sarapan dulu, karena ada beberapa siswa juga yang karena gugup satu dan lain hal, berangkatnya pagi belum sarapan. Jadi itu bisa mengganggu konsentrasi siswa atau kenyamanan siswa ya. Kemudian
kita itu beritahu kepada siswa kerjakan apa yang bisa dilakukan oleh siswa dulu. Jadi ketika ada soal-soal yang susah, itu suruh dilewati dulu, ya, kerjakan yang mana yang mudah-mudah menurut dia mudah. Karena di situ berikutnya juga ada mekanisme penilaian. Kita harus teliti juga karena kemarin itu mekanisme penilaiannya siswa itu menjawab benar itu pada soal yang dijawab benar siswa mendapat poin 4. Kemudian jika salah minus berapa nih? Ya, jadi kalau salah itu ada dikurangi nilainya ya, seperti itu. Terus kalau tidak menjawab memang 0. Jadi kita memang bagaimana kondisikan siswa juga ketika jangan sampai nanti misalkan biarlah yang penting kamu isi semua gitu ya. Jadi di situ ada tidak seperti itu ya, karena di situ ada penilaiannya ya Bapak Ibu. Kalau kita ngisi tapi tidak tahu, nilainya dikurangi 1. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau benar, menjawab benar diberi skor 4. Kalau salah diberi skor negatif 1. Tetapi kalau tidak dijawab 0. Nah, kalau tidak tahu sama sekali, kadang-kadang siswa memang dikondisikan suruh tidak usah menjawab seperti itu ya. Itu kemarin kemudian ada doa berserah pada Tuhan, kemudian yang penting jangan gugup gitu sih. Kemudian pada saat KSN daring itu Bapak Ibu KSN daring itu dilakukan di rumah ya. Tidak boleh berkumpul apa dan sebagainya. Jadi kemarin saya lakukan di rumah saya, siswanya diajak ke sana ya. Kemudian menggunakan aplikasi Android dan web. Jadi kemarin kami pada saat KSN daring, kalau tingkat kecamatan dan kabupaten itu masih tatap muka. Kemudian tingkat provinsi dan nasional itu sudah menggunakan daring ya. Jadi menggunakan aplikasi dan user dan passwordnya itu diberikan dari pusat ya, langsung dari Puskesmas. Kemudian kegiatan tersebut juga dipantau menggunakan Zoom ya. Jadi siswa mengerjakan duduk menggunakan HP di aplikasi. Nah, kita syuting, kita secara langsung menggunakan Zoom. Kemudian untuk pengawasnya itu kemarin bukan dari dinas ya. Jadi saya sendiri gurunya mengawasi, tapi siswanya mengerjakan misalkan di meja menggunakan Zoom. Terus jumlah soalnya untuk IPA pada saat KSN daring baik di tingkat provinsi maupun nasional itu ada 60 kalau tidak salah. Jadi ada beberapa tahap 1, tahap 2, tapi 60 soal. Misalkan pertama itu 40 soal pilihan ganda, 20 isian seperti itu. Kemudian yang matematika 40 soal itu 60 menit sama. Jadi kita bagaimana caranya kita memanage waktu tersebut untuk bagaimana siswa bisa selesai dalam waktu 60 menit 40 soal tersebut. Tentunya ya trik yang saya lakukan tadi ya, kerjakan mana yang kamu anggap mudah itu. Kemudian ketika kamu bisa mengerjakan silakan dikerjakan. Kalau tidak bisa kemarin saya sarankan ya nanti dulu gitu. Karena kalau tidak bisa nanti skornya dikurangi 1. Kemudian itu, dan ini adalah foto-foto kegiatan saya ketika membimbing KSN matematika. Jadi kemarin ada 2 ya Bapak Ibu, cuma yang 1 nggak mungkin saya 1 orang mendampingi 2 siswa. Jadi kemarin itu ada 1 lagi pembimbingnya untuk yang IPA di tingkat kecamatan, Pak Sairosi ya. Ini saya pegang yang matematika. Dan ini selain karena waktu itu daring ya Bapak Ibu, mohon maaf bukan daring, sekolahnya itu belajar di rumah dan memang tidak belajar di sekolah, tidak datang ke sekolah sama sekali, maka saya menyarankan siswanya untuk belajar atau bimbingan di rumah saya. Ini setiap hari ya, atau sesuai dengan waktu yang disepakati, kalau misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau tiap hari itu. Kemudian ini yang matematika. Nah, ini yang diraih tahun kemarin, Bapak Ibu, ini siswa kami dari SD 6 Lubuk Besar, ada 2 siswa ya. Yang pertama itu matematika, itu sampai tingkat provinsi, dan yang IPA itu sampai tingkat nasional. Untuk yang matematika, ini juara 1 tingkat kecamatan, namanya Glenn Rafael. Juara 3 tingkat kabupaten, kemudian di provinsi masuk nominasi provinsi ya. Dari setiap kabupaten diambil 3 kan.
Kemudian tapi ini tidak tembus ke nasional. Karena di provinsi itu diambil 5 ya. 5 besar. Kemudian dari provinsi maupun nasional itu ada yang namanya juara nasional, ada ranking nasional, ada ranking provinsi seperti itu. Kalau yang ranking nasional walaupun tapi maksimal satu provinsi itu mengirimkan 5 seperti itu ya. Kemudian ini untuk yang IPA-nya, ini siswanya bernama Nisrina Lubna Khotiba, SD 6. Kemarin dari kelas 5 ya, dua-duanya kelas 5. Mereka berbeda kelas. Kemudian pada saat di tingkat kecamatan juara 2 ya Nis. Juara 2, kemudian di kabupaten juara 2. Juara satunya kalau tidak salah dari mana tuh? Dian Harapan. Ya, kemudian juara provinsi, kemudian masuk ke peserta KSN nasional. Tapi di tingkat nasional luar biasa pesertanya karena kami tahu ya waktu mengikuti bimbingan ada juga peserta lain yang mengikuti bimbingan yang IPA ya. Jadi itu ketika waktu bimbingan saya melihat memang siswanya itu sudah ibaratnya menguasai materi. Ketika pembimbingnya itu lontarkan suatu pertanyaan memang aktif anaknya bisa menjawab terus seperti itu. Dan pada saat akhirnya anak tersebut itu masuk dapat medali perak ya. Siswa tersebut itu aja anak yang sudah ibaratnya ngelotok materinya aja di itu seperti itu ya. Jadi ini foto-foto kegiatan kami ini di tingkat kecamatan ya. Ini dokumentasi KSN matematika tingkat kecamatan, kemudian ini di tingkat kabupaten. Kalau di tingkat kabupaten ini, kalau tingkat kecamatan dapat sertifikat dan ini medali piala. Kemudian di tingkat kabupaten dapat sertifikat sama ini piala juga. Kemudian ada uang pembinaan juga dari kabupaten kemarin ya untuk yang juara 1, 2, 3. Tetapi untuk yang untuk pendamping ke tingkat provinsi itu biasanya diambil hanya 1 pendamping dari yang juara 1 untuk ke tingkat provinsinya seperti itu. Nah ini adalah kegiatan tingkat provinsi ya, matematika tingkat provinsi. Nah, untuk yang provinsi ini dilakukan secara daring. Nah, kemudian ini KSN IPA tingkat kecamatan, yang ini, kemudian ini tingkat kabupaten, ini tingkat provinsi ya, provinsi secara daring, kemudian nasional juga secara daring. Dan ini di rumah saya tempatnya karena pertimbangannya di Koba itu sinyalnya lebih mudah ya, lebih lancar. Jadi maka tidak saya lakukan di sekolah, tapi di rumah saya. Saya gunakan HP, tripod, kemudian laptop ya. Ini tripod dan HP untuk Zoom-nya. Kemudian ini KSN daring tingkat provinsi. Kegiatannya seperti ini, tingkat provinsi. Jadi kita itu melihat dari jauh siswanya di situ ya, sampai belakangnya terlihat. Siswa mengerjakan masing-masing sendiri di aplikasi dengan user dan password yang sudah diberikan oleh panitia. Nah, ini adalah bidang IPA, ada 5 siswa ya yang dikirim ke tingkat nasional ya. Ini adalah siswa kami di Nisrina. Ini piagam ini piagam apa ini? Tingkat kabupaten ini ya. Kalau ini piagam ini tingkat kabupaten. Seperti itu. Ini apa? Oh, ini KSN matematika secara daring di tingkat provinsi. Ya. Nah, ini adalah aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat pertama memang kendala semua ribut gitu ya. Karena Puspresnya sendiri pada saat provinsi itu adalah pertama kali menggunakan aplikasi yang dipakai untuk siswa melaksanakan kegiatan KSN secara daring. Dan itu banyak sekali kendala pada saat tryout-nya. Bukan tryout
sebenarnya hanya siswa suruh login dengan user dan password tersebut, itu aja banyak sekali kendalanya. Jadi kemudian tapi alhamdulillah puji Tuhan pada saat pelaksanaan sih lancar seperti itu. Yang penting siswa itu pada saat pelaksanaan daring harus tepat waktu seperti itu ya, karena nanti ada dibuka pada saat waktunya dan ditutup juga pada saat waktunya, tidak ada penambahan waktu. Kemudian nah di situ ada timernya ya, hitung mundur. Kemudian apa lagi? Ini pialanya tingkat kabupaten. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk tingkat kabupaten, soal itu sudah dari nasional. Jadi seluruh Indonesia, walaupun itu dilakukan secara tatap muka di tingkat kabupaten tahun kemarin, itu soal itu berasal dari pusat ya. Jadi mereka langsung memberikan ke Dinas Pendidikan dan mereka sebagai admin memegang user dan password untuk siswa pesertanya yang sudah didaftarkan, termasuk soalnya. Gitu. Jadi berlaku secara nasional. Kemudian secara provinsi juga sudah dihandle oleh pusat, termasuk secara nasional. Tentu juga dari pusat. Hanya yang level provinsi memang dari panitia. Mohon maaf, level kecamatan. Maksudnya dari panitia kecamatan soalnya. Kemudian ini adalah pelaksanaan kegiatan KSN IPA tingkat nasional secara daring. Nah, seperti ini ya. Jadi saya siswanya di sana, saya memantau siswanya. Ini sedang selfie ya, atau nah ini jadi seperti ini. Saya melihat hanya dari sini, siswanya di sana ya. Nah, pada saat itu, pada saat KSN tingkat provinsi maupun nasional, Bapak Ibu, pertama itu misalkan siswa suruh hadir dulu. Nah, nanti ada pemisahan room. Jadi satu anak itu dengan menghadap yang pertama ada yang bersama-sama dulu, dipantau oleh satu orang, misalkan satu orang juri memantau 5 siswa seperti itu. Kemudian di tingkat nasional juga seperti itu. Nah, setelah pada saat sesi wawancara atau tanya jawab kayak gitu, 2 orang penilai, nah siswanya sendirian, ditanya secara perorangan seperti itu. Tapi pada saat level provinsi apa ya? Apa nasional ya, yang satu provinsi sama-sama terus di itu. Provinsi. Pada saat level provinsi ada yang pertanyaan misalkan dilempar, oh yang ini tidak bisa, dilempar tuh ada seperti itu. Ada juga yang per orang tapi bergantian. Misalkan siswa A diberi pertanyaan, nah tidak bisa ya langsung dinilai di situ sama penilainya seperti itu. Secara daring atau melalui Zoom, jadi penilainya langsung menilai. Kalau salah ya salah misalnya kan. Kebijakan tim penilai untuk memberi nilai berapa saya juga tidak tahu skornya ya. Kemudian ini pada saat pengumuman ya Bapak Ibu, pengumuman. Jadi waktu dari pelaksanaan KSN tingkat nasional ke pengumuman itu ada sekitar 1 minggu atau sekitar 1 atau 2 minggu. Dan ini seluruh Indonesia, seluruh provinsi diundang siswanya, kemudian dinas pendidikan dan pembimbingnya. Nah, ini saya menghadiri. Ini dibuka oleh Pak Menteri memberikan sambutan, tentunya juga oleh Kepala Puspresnas juga. Dan jadi seperti ini ya kegiatannya ini. Nah, di layar itu juga dimunculkan, oh ini dari provinsi ini dimuncul gitu. Kayak acara-acara UBUD itu ya. Nanti muncul siswanya gitu. Seperti itu ya, ini suatu kebanggaan tersendiri buat saya, buat kami SD 6 itu pengalaman pertama saya juga membimbing siswa saya untuk mengikuti kegiatan KSN ini ya. Jadi saya juga bersyukur diberi kesempatan untuk membimbing siswa sehingga siswa itu bisa mengembangkan kemampuannya ya sampai ke tingkat nasional seperti itu. Walaupun di tingkat nasional belum mendapat peringkat ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini
Sudah selesai ya. Ini nah, itu saja paparan pertama saya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di dekat saya juga ada siswa saya, Miss Lina. Silakan Miss bisa menyapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu, ini paparan pertama saya. Nanti saya serahkan kepada host. Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, bisa melalui chat atau melalui pertanyaan secara langsung ya. Bagaimana pengalaman kami? Jadi sekali lagi bahwa yang kami paparkan ini adalah saya sekedar sharing bagaimana pengalaman kami membina dan mengikuti kegiatan KSN sampai ke tingkat nasional. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung nanti menyalakan mic-nya. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa melalui kolom chat, Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa dipersiapkan dan jika ada yang mau bertanya. Ini Nis. Halo host. Ibu Ria. Saya kembalikan kepada host. Ya, oke, terima kasih. Filia, mana nih Filia? Ngidep video waktu itu. Ngidep tuh, biar. Baik, tes. Halo. Halo. Jika ada yang mau bertanya, silakan bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun melalui pertanyaan secara langsung. Diperkenalkan dengan Bapak Ibu siapa, dari sekolah mana, kemudian pertanyaannya ya. Jadi kan dalam video fokus. Seperti mati ya punya. Halo, baik. Baik Bapak Ibu, itu tadi paparan dari Ibu Supriyani. Jika Maaf Bu, suaranya putus-putus. Apa punya saya ya yang sinyalnya? Suaranya tidak terdengar. halo, silakan Ibu Nisrina, silakan. Silakan. Ibu langsung ke Nisrina saja Bu. Ya. Story nih Bu untuk Facebook.
Ibu Upi, mohon maaf, kayaknya kendala storing-nya di Ibu. Karena Ibu menggunakan 2 akun kayaknya, seperti itu ya. Ya. Nisrinanya di dekat Ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Lukna Khotibah. Mana dia orang? Dari SDN 6 Lubuk Besar. Suara hati. Mata. Ya Bapak Ibu, ini perkenalkan siswa kami namanya adalah Nisrina. Sekarang sudah kelas 6 ya. Kemarin Cantik kan kelas. Masih di kelas 5. Terus apa namanya? Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya pengalamannya, bagaimana pengalaman kami, yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Di sini ada siswanya, ada gurunya juga. Ya, Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaannya ya. Ya, baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan, boleh ajukan tangannya atau ketik di kolom chat. Ini menarik materinya Bapak Ibu. Sepertinya mungkin masih ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Baiklah, seperti ini saja Bu. Nanti jika ada pertanyaan, nanti putus enggak nih? Bu, mohon maaf suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Sebelum kita tutup acara ini, kita closing statement saja. Halo? Ya, Bu. Ya, baik Ibu. Sebelum kita sepertinya tidak ada jawab, sepertinya belum ada pertanyaan. Nanti bila ada pertanyaan, nanti kami ke Ibu. Nah, baik kita sebelum menutup kegiatan acara hari ini, ada baiknya Ibu memberikan semacam closing statement begitu, Bu. Oh iya Bu, masih ada satu lagi. Boleh ya Bu ya? Iya, iya. Karena iya boleh silakan. Waktunya kan sampai 10.30 ya. Iya, iya ya. Ini saya sambil Bapak Ibu menyiapkan pertanyaannya. Masih ada satu lagi materi Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan karena ini juga penting ya. Mengenai tentang akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemdikbud ya. Nanti ini adalah untuk persiapan awal bagaimana Bapak Ibu mengaktifkan akun tersebut yang diberikan oleh Kemdikbud. Kalau untuk SD itu kelas 5 dan 6 serta semua operator dan kepala sekolah ya. Mohon izin Bu, share screen saya Bu. Ya, boleh. Silakan Bu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memberikan apa ibaratnya sekedar pengantar ya Bapak Ibu karena nantinya itu akan ada pelatihan ya dari Google Trainer tentang akun pembelajaran ID yang bisa dipakai untuk kita itu Bapak Ibu gini ya, zaman sekarang itu kita kan banyak ya menggunakan flash disk terbatas dan seringkali kita ada error dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan Google Drive. Dan sementara Google Drive yang kita pakai itu biasanya itu 15 GB ya, terbatas. Setelah itu full. Apalagi kalau kita isi ibaratnya berbagai macam dokumen, terutama video-video yang dari siswa. Itu akan cepat sekali full karena hanya 15 GB. Nah, di sini ada yang namanya akun pembelajar ID yang diberikan oleh Kemdikbud. Nah, nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu login ini itu tidak terbatas. Ya. Ibaratnya kalau tidak terbatas kan kita tidak payah-payah mau beli flash disk. Ibaratnya kalau udah menggunakan ini sepertinya
bye-bye lah sama flash disk seperti itu. Terus keuntungannya juga ini nanti bisa dimanfaatkan oleh kita untuk pembelajaran dan untuk ibaratnya kegiatan kita sebagai pendidik itu tanpa batas ya Bapak Ibu. Karena di situ tidak ada batasan kuotanya berapa giga seperti itu. Seperti kita selama ini kan kita menggunakan semuanya menggunakan Google tentunya ya, kebanyakan ya. Akun kita baik di HP ataupun di laptop. Cuma untuk penyimpanannya itu terbatas hanya 15 giga. Nah, dari sini kita akan belajar tentang akun belajar ID yang kita manfaatkan, apa saja manfaatnya dan keunggulannya. Keuntungan kita pakai ini, saya hanya memberikan pengantar sedikit, dan nanti selanjutnya akan ada semacam pelatihan, waktunya 32 JP, dan nanti ada sertifikat, dan itu nanti akan saya laksanakan sekitar bulan April, ya Bapak Ibu. Jadi sekarang saya hanya memberikan pengantar dulu. Itu ya. Nah, ini namanya akun pembelajaran. Akun pembelajaran itu untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domainnya itu belajar.id. Nah, nanti Bapak Ibu semua itu sudah punya akun ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu coba siapa di sini Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan akun belajar ID di KKG Gugus 2 ini? Sudah adakah? Halo Bapak Ibu, apakah sudah ada kawan-kawan atau dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun belajar ID? Kalau sementara ini kan kita pakai misalkan email kita, misalkan punya saya tuh, priskila.upi23@gmail.com, pakainya gmail.com. Nah, nanti kita bukan gmail.com, tetapi guru.sd.belajar.id. Seperti itu ya. Nah, akun belajar ID ini diterbitkan oleh Kemdikbud dan bisa digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Termasuk di situ ada operator, TU, dan kepala sekolah sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Kemudian kita lihat apa sih tujuan dari pembuatan akun pembelajaran. Akun pembelajaran itu untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Ya. Kemudian untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Ini di masa pandemi. Bu, nanti kalau pandeminya udah berakhir, apa nggak bisa dipakai? Ya justru itu, ini bisa dipakai seumur hidup Bapak Ibu dengan berbagai macam kemudahannya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah pakai ini, kayaknya pakai akun-akun itu nanti dulu lah. Karena semuanya ini misalkan sementara ini kan, Bu, laptop saya full, HP saya full. Nah, nanti kalau udah menggunakan akun ini, Bapak Ibu bisa migrasi semua data-datanya ke situ. Ya. Dengan kuota yang ibaratnya penyimpanan tanpa batas ya. Kalau HP kita kan RAM-nya misalnya 2 GB, memorinya misalkan 4 GB, 8 GB atau 16 GB. Nah, nanti di situ kalau kita pindahkan ke situ jadi tidak cepat penuh. Sementara ini kan penuh. Oh, sebentar HP-nya penuh, laptopnya penuh. Nah, nanti data-data yang di laptop punya kita bisa juga kita masukkan ke situ. Jadi ketika Bapak Ibu, saya mau dinas misalkan atau ke mana tempat lain, nggak ada acara ketinggalan laptop, nggak bawa laptop, kita nggak pusing karena di HP kita sudah bisa dibuka Bapak Ibu. Ya, tidak perlu bawa flash disk kemana-mana karena apa? Di situ flash disk kita sudah ada bisa dibawa kemana-mana ya. Ini sasaran akun pembelajarannya meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan akun pembelajaran itu dapat digunakan oleh peserta didik. Kalau SD itu kelas 5 dan kelas 6 yang sudah dapat akunnya Bapak Ibu. Ya, jadi yang siswa kelas 5 dan kelas 6 itu sudah ada akun belajar ID yang diberikan oleh Kemdikbud. Nah, kemudian SMP itu kelas 7 sampai kelas 9, SMA kelas 10 sampai 12, SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13, SLB itu kelas 5 sampai kelas 12. Kemudian pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi kita itu sudah semua guru, TU, mesti operator ya, sama kepala sekolah sudah ada akunnya.
Kemudian tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan operator ya, ini yang tadi yang saya maksud. Itu juga sudah ada akunnya. Kemudian ini mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Akun pembelajaran ini otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung. Misalnya kalau di HP kita kan ada email, ada Google Calendar, ada apa lagi ya? Google Classroom, kemudian ada Google Drive, apa aja yang coba Bapak Ibu bisa menyalakan aplikasi apa yang biasa Bapak Ibu pakai yang di HP Bapak Ibu atau di laptop coba. Yang dari Google yang sudah bisa dipakai. Silakan di itu ya. Di sini. Bisa dikirim di komentar ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu apa saja yang sudah dipakai, misalkan menggunakan email, Classroom, Google Drive, kemudian apalagi yang produk Google? Google Calendar, Google Map, Google Foto dan sebagainya ya. Kemudian ada Google Chat ya. Nah, Google Chat itu seperti kita untuk itu apa namanya? Chat seperti itu, seperti WA atau SMS gitu. Dan nanti ada Google Group yang kita bisa kerjakan satu pekerjaan kita dengan grup itu bisa kita kerjakan sama-sama seperti itu ya. Dan ini kemudian aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education itu yang siap pakai dan semuanya sudah siap pakai dan banyak digunakan oleh orang-orang ya Bapak Ibu. Kemudian pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya. Jadi ini tidak berbayar Bapak Ibu, gratis. Kemudian penggunaan aplikasi pembelajaran G Suite for Education yang bebas biaya, terus keamanannya tinggi, dan dapat digunakan untuk akses aplikasi Kemdikbud. Itu kemudian jenis aplikasi pembelajaran yang bisa diakses apa aja, ya, email, ya, pos elektronik atau email, kemudian dokumen, Google Doc, ya, ada juga yang bisa Bapak Ibu pakai itu Google Doc, terus ada yang bikin form. Gunakan apa? Google Form ya. Kemudian untuk pengelolaan administrasi pembelajaran, kemudian untuk jadwal secara elektronik ya. Kalau kita udah pasang di kalender kita sebarkan, nah nanti Bapak Ibu bisa menerima semua gitu. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian juga bisa untuk mengakses rumah belajar untuk materi pembelajarannya. Dan itu Bapak Ibu bisa mendaftar dengan akun Belajar ID ya. Kemudian ini selanjutnya cara ngaksesnya bagaimana Bu? Nah, cara ngaksesnya dan mengaktifkan akunnya ini Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu itu menghubungi operator masing-masing. Ya, nanti jadi setiap sekolah menanyakan ke operator. Caranya susah nggak? Nggak susah. Operator itu tinggal masuk ke pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti operator tinggal langkah selanjutnya klik tombol unduh ya. Operator login, ya, kemudian klik tombol unduh akun. Ya, di situ akunnya berupa CSV, ada daftar nama akun user, kemudian passwordnya. Untuk akun yang satuan pendidikan, untuk akun masing-masing sekolah. Terus kemudian selanjutnya operator sekolah itu mendistribusikan kepada setiap pengguna akun. Tentunya di situ ada kepala sekolah, ada semua guru dan siswanya. Kemudian untuk mengaktifkan akunnya, pengguna menggunakan user dan password yang sudah diberikan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka jika sudah diberikan oleh operator ya. Jadi nanti tinggal minta ini aja operator membuka pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian login, kemudian unduh akun. Nah, setelah itu berilah kepada guru dan siswanya. Terus cara mengaktifkannya bagaimana? Kita tinggal masuk ke google.com ya, mail.google.com. Terus pengguna menyetujui syarat dan ketentuan passwordnya langsung di situ kan ada password yang dari sana.
ada tanda dolar, dan selanjutnya. Nah, itu nanti tinggal diganti sesuai dengan password yang kita mau. Terserah kita ya sebisa kita dan semudah kita ya, supaya kita jangan sampai passwordnya itu lupa gitu. Tapi kalau lupa password jangan takut juga, Bapak Ibu bisa menghubungi operator lagi di reset password. Bu, kalau operator lupa bisa yang pakai akun kepala sekolah. Kepala sekolah lupa bisa nanti menghubungi ULT Kemdikbud ya untuk reset password. Jadi gunakan password yang mudah-mudah ya, supaya kita tidak cepat lupa seperti itu. Ini kemudian, nah Bapak Ibu, penggunaan akun pembelajaran itu akan bisa diakses sampai tanggal 30 Juni 2021. Nah, jika sampai tanggal 30 Juni 2021 tersebut, Bapak Ibu tidak mengaktifkan, maka itu akan dinonaktifkan secara otomatis oleh Kemdikbud ya Bapak Ibu. Kan sayang sekali ya Bapak Ibu. Kita sudah punya akun, diberi ya secara gratis, kemudian harusnya kita manfaatkan, tidak kita manfaatkan ya. Padahal di situ tidak terbatas penggunaannya. Ya, baik itu untuk di laptop, di HP gitu. Kemudian akan tetapi Kemdikbud menyarankan penggunaan akun pembelajaran. Ya, kita gunakan mengapa? Karena akun pembelajaran itu akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke pendidik dan peserta didik. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada sesuatu hal, Bapak Ibu dihubungi dari Kemdikbud itu langsung ke email tersebut, akun belajar ID ya, punya Bapak Ibu. Akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi dari Kemdikbud dan juga materi dan informasi dari Kemdikbud yang misalnya terkait bantuan pemerintah, kemudian tentang asesmen nasional, dan juga akan dikirim ke alamat pos elektronik atau email akun pembelajaran yang Bapak Ibu miliki tersebut. Ini keuntungannya ya Bapak Ibu ya. Dan itu dari saya Bapak Ibu. Terus bagaimana keamanan akunnya? Nah, keamanan akunnya ini dijamin. Keamanan akunnya itu dijamin kerahasiaan datanya, informasi dan sebagainya oleh Google. Jadi Bapak Ibu di dunia perinternetan ini ada vendor-vendor besar ya seperti Google, terus ada juga siapa apalagi Microsoft ya. Kita banyak menggunakan Google di HP, laptop kita. Nah, ini dari Google sendiri bekerja sama dengan Kemdikbud untuk memberikan suatu pelayanan bagi kita sebagai pendidik ya, namanya Google for Education. Ya, yang bisa kita akses secara gratis. Kemudian Kemdikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian atau lembaga terkait. Nah, mengapa kita perlu memakai G Suite for Education untuk guru dan siswa ini ya? Ini mudah digunakan, kemudian aman, ya aman dari virus-virus. Terus bisa digunakan secara kolaborasi Bapak Ibu. Misalkan di sekolah Bapak Ibu mau bikin sesuatu nih. Kalau sementara ini kan kita harus bertatap muka, harus nyetor ini, dipindah lagi ke sana. Nah, kalau menggunakan ini nanti ada fitur kolaborasi yang penyimpanannya tanpa batas. Jadi misalkan satu file, yang lainnya juga bisa mengakses, bisa mengedit Bapak Ibu. Tidak perlu nanti dikirimkan dulu ke sini. Jadi semuanya bisa mengakses satu file tersebut ya. Kemudian untuk pemimpin pendidikan atau tim IT-nya itu bisa manfaatnya terintegrasi ya, satu akun untuk semua. Terus untuk pengelolaan sumber belajar dan jangka waktunya panjang ya. Tidak terbatas seperti itu. Kemudian ini bagaimana cara aktivasinya Bapak Ibu? Cara aktivasinya seperti itu tadi, buka gmail.com ya. Jadi email Bapak Ibu diklik, terus klik tanda tambah di situ, tinggal ditambahkan aja di email. Kalau di HP itu lebih enak ya, kita buka email, Gmail gitu, klik. Nah, kemudian di situ ada gambar foto kita kan, diklik. Nah, di bawah ada apa namanya? Tambah akun.
tambah akun lainnya. Nah, tinggal di situ kita masukkan akun kita yang baru. Klik Google, masukkan email belajar ID-nya dan password-nya. Udah langsung aktif seperti itu aja ya. Jadi itu caranya. Yang pertama itu meminta ke operator buka alamat tadi yang dituju ya. pddata.kemdikbud.go.id, kemudian diberikan ke kita, di-share, terus kita aktifkan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu saya minta kerjasamanya untuk ketua KKG atau pengurus KKG untuk mengisi form sekolah-sekolah mana atau siapa saja yang sudah mengaktifkan email tersebut ya. Termasuk daftar hadir Bapak Ibu nanti ya. Nanti saya minta ke pengurusnya untuk ini, untuk dilaporkan ke Kemdikbud siapa yang sudah mengaktifkan seperti itu. Setiap sekolah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau kesulitan, Bu, saya kesulitan untuk mengaktifkannya. Nanti minta tolong dipencetin di HP-nya ya Bapak Ibu yang sudah bisa, misalkan mau mengaktifkan Bu, kan udah dikasih tuh, misalkan dari operator, udah di-share ke misalkan ke grup sekolah. Kita mau aktifkan masing-masing. Tinggal klik email, ada foto kita, diklik tambahkan akun itu aja. Terus dimasukkan password, terus passwordnya diganti sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Udah sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih kelebihan-kelebihannya? Ini ya yang sudah saya sampaikan bahwa di awal tadi penyimpanan data tanpa batas. Jadi Bapak Ibu di sini bisa pakai Google Meet. Kalau sementara ini kita kan pakai apa nih? Zoom ya. Nah, nanti kita juga bisa bertatap maya seperti ini menggunakan aplikasi Google Meet, kemudian Google Drive, kemudian ada Excel ya. Kemudian ada itunya apa? Chat-nya juga, Google Chat, Google Classroom dan lain sebagainya. Itu sudah canggih-canggih sekali ya Bapak Ibu. Dan itu bisa diakses dengan akun belajar ID yang penyimpanannya tanpa batas dan free ya Bapak Ibu, bisa kita gunakan secara gratis. Kemudian kenapa itu punya kelebihan ini, kelebihan yang lain yaitu aman dan terintegrasi dengan berbagai fitur ya. Kemudian kita lanjut selanjutnya. Nah, bagaimana memindahkan data dari akun pribadi ke belajar ID? Kalau penyimpanan kita itu di sini kan kalau di Google Drive kita klik Google Drive di HP atau di laptop, ada tulisannya tuh sekian giga, di sini ada tulisannya 15 giga. Nah, kalau di akun belajar ID, di sini tidak ada Bapak Ibu. Ini kelihatan enggak? Nah, di sini ya, kalau kita menggunakan drive kita di HP ataupun di laptop, ya cepat penuh, apalagi kalau kita untuk mengunggah video-video ya, 15 GB itu cepat penuh. Nah, kalau pakai ini, akun belajar ID, kita lihat ini tidak ada batasannya. Kita memakai memang ada datanya yang sudah kepakai 2,4, misalkan di sini MB, tetapi ada batasannya kalau di sini dari 15 GB, di sini tidak ada. Termasuk yang kita pakai kalau menggunakan aplikasi-aplikasi dari Google itu nanti tidak ada ukurannya ya, penyimpanannya. Nah, kita lihat kapasitas penyimpanan ya di sini tanpa batas. Kalau akun pribadi itu 15 GB, kalau pakai akun G Suite atau belajar ID itu nanti tanpa batas. Ada drive bersama ya. Di sini ada My Drive, terus share My Drive ya, bisa kita bagikan ke teman-teman kita satu sekolah, satu itu ya. Kemudian ada Google Meet seperti Google apa ini namanya? Zoom, bisa kita pakai untuk rame-rame yang bisa dipakai untuk 100 orang ya Bapak Ibu. Kemudian ini apa lagi? Video call ya dengan Google Classroom juga bisa ya. Kemudian nah, untuk akun pribadi kalau kita menggunakan misalkan kayak saya tuh supriyatni@gmail.com ya, pakai Gmail itu kalau menggunakan ini Classroom kita hanya maksimal 20 guru.
dan siswanya itu batasnya maksimal 250 siswa. Tetapi kalau pakai akun G Suite maksimal 20 guru dan siswanya itu bisa mencapai 1.000 siswa untuk wali siswa dan untuk mendapatkan laporannya. Itu bisa sampai 1.000 siswa. Kemudian untuk classroom, kita tidak bisa import nilai kalau pakai misalkan pakai akun saya tuh, supriyatni@gmail.com gitu ya. Itu tidak bisa import nilai dari Google Form, tidak dapat mode terkunci Chromebook dan cek originalitas. Tapi kalau pakai G Suite atau akun belajar ID ini nanti, Bapak Ibu kita bisa impor nilainya langsung dari Google Form seperti itu. Kemudian memindahkan data dari akun pribadi ke belajar ID. Ya, kita masuk ke ini caranya ada. Nanti Bapak Ibu bisa download ya ke Google Drive, kemudian pilih pindahkan ke akun G Suite, klik kanan, kemudian di-download seperti itu. Nah, ini ya pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, nah masalah pembelajaran misalkan data hilang karena virus, ya di HP, pembelajaran jarak jauh tentunya ya. Kalau virus ini aman ya Bapak Ibu ya. Menggunakan akun belajar ID jangan ragu-ragu Bapak Ibu karena aman dari nggak takut oh nanti ini file saya hilang atau kena virus, itu jangan takut karena di situ sudah bebas virus, sudah antivirus ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ini biasanya kita kan memorinya penuh ya. Nah, nanti jangan takut memorinya tidak akan penuh karena tidak ada batasannya ya. Seperti itu. Nah, ini sudah dipakai oleh banyak orang, termasuk Google Classroom dan sebagainya ya. Nah, Google for Education. Nah, itu Bapak Ibu, ini closing statement dari saya ya Bapak Ibu. Tadi diminta sebelum ini langsung closing statement atau ada tanya jawab dulu Bu? Ibu Ria. Iya ya. Halo Bu. Apakah suara saya terdengar? Dengar nih? Halo Bapak Ibu. Ya Bu, masih terdengar jelas. Oke. Ini jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan. Yang penting nanti Bapak Ibu setelah ini besok ya Bapak Ibu bisa menghubungi operator. Kalau Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu operatornya bisa ada tutorial cara ngunduhnya ya. Nanti saya bagikan juga ini materinya. Biar alamatnya apa sih tadi yang perlu diunduh. Nah, seperti itu. Untuk mengaktifkan ya, nanti saya share materinya melalui Ketua KKG yang ada di forum ini ya, Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, Bapak, itu dari SD 13 Koba. Coba Bapak, dari SD 13 Koba itu ada pertanyaannya di kolom chat ya. Silakan. Bagaimana pengalaman yang dirasakan Adinda Nisrina selama mengikuti kegiatan OSN dalam bidang MIPA di tingkat nasional? Nah, silakan Nisrina sendiri mungkin yang menjawabnya. Oke, silakan Nis. Ceritakan pengalamanmu ya. Bagaimana pengalaman yang dirasakan Adinda Nisrina selama mengikuti kegiatan OSN dalam bidang MIPA sampai ke tingkat nasional? Ya, silakan diceritakan. Tidak bisa. Cerita aja nggak apa pengalamannya. Apa jangan malu. Perasaannya bagaimana gitu? Perasaannya saja begitu ya, tidak apa-apa. Iya di situ. Ya, di perasaan Nisrina gimana? Iya, sudah saya gugup, malu juga.
Pas tingkat nasional hampir nangis karena waktu udah mau habis, tapi ada beberapa soal yang belum dijawab. Jadi pas waktunya udah mau habis, hampir nangis. Jadi Bapak Ibu waktu karena memang waktu tingkat nasional Bapak Ibu waktunya kan sangat terbatas dan soalnya itu memang hot lah ya seperti itu, terutama untuk yang fisika ya Bapak Ibu, karena itu jadi gini Bapak Ibu, di tingkat nasional itu ada dilaksanakan sekitar 2 hari. Jadi 2 hari, babak pertama, hari pertama, siswa tersebut itu mengerjakan soal di aplikasi seperti itu. Sudah selesai, hari berikutnya ada semacam wawancara Bapak Ibu. Wawancara hari ketiga ya. Hari ketiga, 3 hari berarti. Oh, berarti yang siangnya kita 2 hari atau 3 hari kemarin? Iya, antara 2-3 hari ya. Pokoknya ada beberapa babak, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama mengerjakan soal. Setelah itu ada wawancara itu terakhir sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua itu ada babak yang saya ingat itu kalau dulu pada saat tatap muka kan siswa mengerjakan tugas proyek ya. Jadi proyek siswa itu disediakan peralatan di situ untuk praktek, kemudian ada petunjuk pengerjaannya. Siswa itu suruh mempraktekkan dan menjawab soal-soal yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Nah, namun yang kemarin karena dilakukan secara daring, ada semacam kayak video interaktif kayak gitu ya, yang bisa diklik misalkan ketika misalkan apa ya, berat benda, mengukur berat benda massa seperti itu ya. Itu misalkan ini sebagai contoh saja. Kalau kita praktekkan ya, misalkan kalau di rumah belajar itu ada laboratoriumnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita masukkan misalkan beratnya sekian, maka massanya berapa gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, cuma di situ seperti kita di lab, cuma kita praktekkan langsung melalui virtual, seperti itu. Jika kita masukkan angka, ditambah angkanya, nanti yang lain itu pengaruhnya bagaimana, akan bertambah atau menurun gitu. Terus kesimpulannya apa, seperti itu. Itu di tahap seleksi babak kedua. Nah, babak terakhir itu wawancara, pertanyaan langsung oleh tim penilai, ya. Mereka itu menanyakan secara langsung, tanya jawab tentang materi, ya. Jadi jurinya bertanya, siswanya langsung menjawab seperti itu. Dan itu tidak ada kisi-kisinya. Jadi kita juga mau menyiapkan materi-materi apa yang ditanyakan, kita juga tahu di situ. Ternyata Bapak Ibu review, memang dibilang review itu cuma kadang itu materinya ya di luar dari ekspektasi kita. Kita memprediksi ini yang keluar, ternyata yang ditanyakan berbeda seperti itu. Jadi memang harus perlu insting ya Bapak Ibu ya. Perlu kesiapan dan perlu apa namanya ibaratnya feeling, oh kira-kira apa ini yang mau ditanyakan, karena begitu luas seperti itu. Dan siswa tersebut kemarin itu hampir menangis karena kehabisan waktu. Jadi pengalamannya katanya senang, gugup, dan hampir menangis karena waktunya habis Bapak Ibu. Jadi ada beberapa soal yang tidak terselesaikan begitu. Itu aja Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Sepertinya, maaf Ibu, sepertinya sudah. Langsung aja closing statement-nya Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian pemaparan dari saya hari ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kan tambah itu sebagai guru, berapa ya? Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan atau mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua, paling tidak apa namanya ya,
Oh begitu caranya mengikuti kegiatan KSN. Ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu bisa itu ya ditanyakan boleh. Ini siswa kami ya Bapak Ibu yang sampai ke tingkat nasional seperti ini. Nah seperti itu. Dan dengan keterbatasan kami Bapak Ibu pemberian materi hari ini saya cukupkan sekian untuk closing statement-nya bahwa teknologi itu tidak menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru hebat itu akan menjadi transformasi ya. Jadi Bapak Ibu, emang selama ini kita tetap muka seperti itu ya. Jadi ketika teknologi itu sekarang berkembang luar biasa. Nah, namun dengan teknologi itu, sekarang cepat sekali ya perkembangannya. Tapi dengan adanya Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ini, nanti teknologi akan menjadi transformasional ya, akan menjadi kita ada teknologi yang baru misalkan menggunakan daring ini dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya ya sayang sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana makanya dari itu kita sudah selayaknya mengikuti perkembangan yang ada di dunia pendidikan saat ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian dari saya. Yang penting kalau dari kisah saya, yang penting kita itu jangan beri, kalau orang sini bilang jangan berikin sama ibaratnya tenaga waktu kita ya Bapak Ibu. Karena ketika saya latihan itu, misalkan dari sekolah dijatah misalkan seminggu sekali gitu. Ngitungnya seminggu sekali, tapi saya lakukan misalkan seminggu bisa sampai 4 kali, 5 kali gitu kan. Kalau waktunya longgar itu bisa full 1 minggu seperti itu. Yang penting kita itu dulu, niat kita tulus, niat kita baik kayak gitu. Mudah-mudahan kita diberi yang terbaik dan dengan usaha yang maksimal tentunya disertai dengan doa, maka mudah-mudahan keberhasilan selalu mengikuti kita. Dan semoga Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pemaparan dari kami dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan selalu untuk kita boleh bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar ocehan saya. Kalau ada yang berguna bisa dipakai, yang tidak ya dibuang jauh-jauh ya, seperti itu ya. Sekali lagi mohon maaf tadi atas keterlambatan kami karena keterbatasan ini ya, karena ada gangguan teknis seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Rahma, Ibu Sarimasito, Ibu Aprianti Rahmatika, sama juga Ketua KKG Gugus Bakoba yang sudah mengundang kami di kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian dan selamat siang. Saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Supriyatni beserta siswanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan KKG bulanan kami. Iya Pak. Sebelum kegiatan kita berakhir, ada sesi foto. Coba Bapak Ibu yang kameranya masih di off, tolong dihidupkan. Oke, kita bersiap. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kami dari pengurus KKG mohon maaf karena dari awal kegiatan tadi kita mengalami kendala teknis, termasuk juga kami yang berada di Korea bagian utara mengalami teknis yang luar biasa.
sinyalnya muncul hilang, Bu. Ya sama Pak. Ini kebetulan saya di sekolah Pak. Halo Ibu Nuning. Apa kabar Ibu Nuning? Ibu Indah, apa kabar Ibu Indah? Mana Ibu Sari Masito? Nggak ada mukanya. Bu Sari Masito ngerem, Bu. Ngerem kok. Oke, baik, Bu.